Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Rasa tekad ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Banyak. Ya udah untuk absen nanti ibu titip ke sekretaris ya. Oke, karena semua kabarnya baik dan alhamdulillah banyak yang hadir juga. Kita kembali lagi di pelajaran fikih kelas 11 ya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang peradilan Islam, oke, mengenai pengertiannya, dalil dan juga yang lain-lain, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni masih tentang peradilan Islam, yaitu tentang hakim. Ada yang pernah dengar apa itu hakim? Belum lagi. Kalian tapi udah tahu kan kalau peradilan Islam udah dibahas di minggu kemarin. Oke, kita bahas salah satu unsur dari peradilan Islam tersebut, yaitu hakim. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai hakim? Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian. Yang kedua, mengenai syarat. Apa saja sih syarat agar bisa menjadi hakim? Apakah hakim bisa dilakukan siapa saja? Bisa dilakukan seorang laki-laki, perempuan, tua, muda, yang memang berpendidikan, atau apa saja syaratnya? Nanti kita akan mengetahui. Yang selanjutnya ialah bagaimana cara hakim dalam menentukan atau menjatuhkan hukuman. Dan berikutnya adalah mengenai kedudukan hakim wanita. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Apa itu hakim? Kenapa ada pertanyaan demikian? Pertanyaan demikian menimbulkan jawaban mengenai pengertian ataupun definisi dari hakim itu sendiri. Nah, hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Atau dengan kata lain, hakim ialah orang yang bertugas untuk mengadili. Nah, dia merupakan seseorang yang memiliki kedudukan terhormat apabila memang dia benar-benar adil dan benar-benar dalam menghakimi. Tapi bagaimana jika hakim tersebut tidak adil atau tidak benar-benar dalam menghakimi, tidak sesuai hukum? Maka janganlah mengharapkan kedudukan yang mulia dan merupakan orang yang tidak adil. Bagaimana yang menjadi orang mulia jika ia tidak adil dalam memutuskan suatu hukuman? Jadi tahu, hakim itu adalah orang yang memutuskan hukum adil. Selanjutnya ada syarat-syarat hakim. Apa saja sih syarat agar kita bisa menjadi seorang hakim? Yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim yang tidak beragama Islam ataupun non-Muslim. Meskipun orang tersebut bisa memahami mengenai hukum Islam, akan tetapi tidak bisa dapat menjadi hakim dalam urusan peradilan Islam karena memang dia tidak beragama Islam. Jadi suatu permasalahan yang berada di dalam lingkup agama Islam harus diputuskan oleh seorang hakim yang memang juga beragama Islam. Yang selanjutnya, ialah hakim tersebut adalah akil dan juga balik atau disebut dengan akil dan juga balik atau disebut dengan dewasa, mukallaf gitu ya. Jadi tidak dapat seorang anak kecil yang memang belum akil dan juga belum balik ingin menjadi seorang hakim. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena pemikirannya pun juga belum sempurna gitu. Yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Ya. Kalau misal Fajar ini mau menjadi hakim, ingin mengadili, Fajar beragama Islam, akil balik, memenuhi syarat-syarat yang lain, tapi Fajar sedang sakit, bisa atau tidak menghakimi? Tidak bisa. Kenapa? Jangankan menyelesaikan permasalahan orang lain, diri Fajar saja bermasalah, karena tidak sehat, gitu kan? Selanjutnya yang merdeka, bukan hamba sahaya, ya. Jadi tentunya bukan berada dalam penguasaan orang lain. Kalau sekarang udah
hukuman tanpa mengikuti aturan dan syarat ketentuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada lagi memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma dan qiyas, dan juga memahami bahasa Arab dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena sumber hukum Islam, apalagi dalam memvonis suatu hukuman yang berkaitan dengan agama Islam, tentulah yang menjadi sumbernya adalah Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan juga qiyas. Lalu bagaimana cara kita memutuskan suatu hukuman jika kita tidak memahami sumber dari hukuman tersebut? Ya, itu syarat-syarat untuk menjadi hakim. Selanjutnya, ketika seseorang sedang menghakimi, maka ada suatu hal yang harus dihindari oleh seorang hakim. Di sana ibu tulis, hakim tidak boleh menghakimi ketika yang pertama ialah saat hakim tersebut sedang marah. Yang kedua, saat hakim tersebut sedang lapar. Iya, saat lagi lapar, lagi galak, lagi marah, lagi gemuk itu nggak bisa. Gitu. Selanjutnya saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, terus saat ngantuk, ada lagi saat sedang menolak keburukan yang ditimpakan padanya, dan juga saat merasakan kondisi sangat panas atau dingin. Nah, 9 keadaan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sedang menghakimi atau menjatuhkan suatu hukuman harus dalam keadaan stabil. Maka dari itu, di slide berikutnya Ibu akan bahas mengenai kedudukan hakim wanita. Kedudukan hakim wanita itu menjadi khilaf atau perbedaan hukumnya. Kenapa demikian? Karena jika kita lihat dari hal-hal yang perlu diperhatikan di sini saja, gitu ya, wanita itu sangat rentan sekali terkena hal-hal yang ada di sini. Apalagi wanita sebagai seorang perasa, ya, beda dengan laki-laki yang memang logikanya sangat dipakai, gitu. Jadi dipermasalahkan mengenai hakim wanita ini, gitu. Apalagi cewek kan gampang banget, gampang aja, gitu kan. Lain halnya dengan laki-laki. Maka dari itu, laki-laki apa? Laki-laki juga ada. Iya, ada aja. Barangkali mungkin nanti bisa jadi hakimnya. Oke. Di sini ada kedudukan hakim wanita. Nah, kita sudah memahami dengan betul bahwa di Indonesia ini mayoritas dari penduduk Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i. Ya. Kita akan lihat dari beberapa sudut mazhab mengenai perbedaan bagaimana sih hukum atau kedudukan dari hakim wanita ini. Nah, jika mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali itu tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita, sedangkan Imam Hanafi itu membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan juga urusan kisos. Ya. Nah, berikutnya kalau Ibnu Jarir dan Abu Hanifah itu membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala hal seperti halnya dia. Nah, menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Nah, oleh karena itu, hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita. Kalian udah pernah lihat belum gimana caranya hakim menentukan hukuman? Belum, Bu. Belum. Ada yang tahu salah satu hakim di Indonesia? Tahu. Tahu siapa? Najwa Shihab. Najwa Shihab. Hakim garis. Itu ya kedudukan hakim wanita. Kalau menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali itu tentunya tidak membolehkan. Tapi kalau Imam Hanafi itu membolehkan. Maka dari itu menjadi sebuah perbedaan. Tidak apa-apa kita hargai saja perbedaan tersebut karena perbedaan adalah sebuah roh. Oke. Itu Ibu tadi sudah jelaskan mengenai pengertian hakim, syarat-syarat hakim, kedudukan hakim wanita dan juga dalam keadaan apa saja hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman. Nah, untuk minggu berikutnya Ibu akan kasih tugas kalian untuk mencari siapa saja sih
hakim yang kalian ketahui yang beredar di Indonesia, dan kalian cari salah satu kasus mengenai permasalahan yang bisa diselesaikan oleh peradilan Islam di Indonesia. Paham? Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai hakim. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.